Kali ini aku mau nge-review custom ROM MIUI Arvana 1253 stabil Android 10 dari Arijit Saha. Size nya 1,7 ya, dan jenglotnya kayak gitu. Notisnya non repartisi, jadi nggak perlu direpartisi, bisa pakai custom ROM ini. Expecting no bug ya. Nanti kalian bisa baca-baca sendiri, nyimak-nyimak di komentarnya ini ya, kan ada yang komen tuh di situ. Kalian bisa nyimak-nyimak aja, siapa tahu ada info menarik buat kalian. Terus untuk tampilan status barnya kalian bisa lihat sudah aku ganti ya, jamnya ada di tengah, sinyal ada di kiri. Sebelumnya itu kayak gini, bloatware-nya nggak terlalu banyak, bahkan bisa dibilang ini minimalis bloatware-nya. Dan untuk tampilan control centernya itu kayak gini, dan bisa terbilang ini oke ya, di slide kiri kanan bisa guys. Aku pakai custom ROM ini udah 2 harian, dan di bagian kameranya ini aku nggak ada kendala yang berarti. Ya emang nggak ada kendala sih. Di bagian setting ini semuanya berfungsi dengan normal, dengan semestinya. Watermark sama timestamp juga bisa muncul, dan ada fingerprint shooternya juga dan berfungsi normal. Intinya di bagian setting-settingnya, fitur-fitur kameranya ini nggak ada kendala guys, nggak ada keluhan. Kemudian untuk Magisnya, karena ini ROM-nya Android 10, jadi Magisnya aku pakai versi 23.0, dan safety net-nya sudah tercentang dua-duanya. Di sini aku nggak pakai modul apa-apa, kalian bisa lihat nggak ada modul satupun yang aktif ya. Kemudian di bagian Play Store kita cek juga untuk sertifikasi device-nya, kalian bisa lihat paling bawah sendiri device is certified. Dan ini dia di bagian My Device-nya, MIUI Arvana Soft 1253 stabil, bawahnya kayak gini. Untuk outer spec-nya tampilannya seperti ini ya, dan kernelnya sudah aku ganti pakai Garuda Pro 3.0, dan ini berbayar ya. Untuk kernel bawaannya dia pakai Deagle V13 ya, andalannya Arijit Saha itu Deagle V13, sama kayak aku juga. Aku suka pakai Deagle V13 karena lebih stabil. Pakai kernel bawaannya ini aku tes, untuk hasil Antutu benchmarknya dapat 164.000 sekian dengan rinciannya kayak gitu. Suhunya dari 35 ke 39 ya, jadi lumayan lah. Dan untuk hasil CPU throttlingnya seperti ini, 84% dari maksimal performa. Kemudian aku sudah tes juga untuk hasil, ini hasil baterainya ya. SKT-nya dapatnya kayak gini, sekitar 4 jam. Aku main ya kurang lebih hampir 100%an ya. Dapatnya cuma 4 jam, aku rasa ini agak lumayan boros ya. Dan ini pakai Garuda yang berbayar tadi versi 3.0, dapatnya bisa tinggi ya, 171.000 sekian, hampir 172, dengan rinciannya 39 sampai 41. Dan untuk hasil CPU throttlingnya kayak gini, 87% dari maksimal performa. Kalau misalkan dibandingin antara kedua kernel ini, aku rasa ada plus minusnya ya. Kalau pakai Deagle V13 itu kerasa stabil, dipakai main game juga enak, tapi suhu baterainya lumayan panas guys, lumayan anget ya. Kalau pakai Garuda ini di tes di CPU throttlingnya itu agak menurun, tapi dia tetap stabil ya, dari awal sampai akhir itu stabil. Dan dipakai main game lumayan agak ngadat, bahkan aku rasa pakai wifi itu sinyalnya kadang putus guys. Jadi ya tinggal disesuaikan aja sesuai kernel masing-masing ya. Kalau untuk menu settingnya sebagian besar sih masih sama aja, tapi ada beberapa fitur tambahan di sini ya. Untuk wallpapernya aku tunjukin satu persatu aja, ini masih sama. Di bagian lock screen ini pun kayaknya masih sama juga. Terus di bagian display juga gitu, sepertinya juga masih sama aja kayak biasanya. Kemudian untuk sound dan vibration paling bawah ada sound enhancer, dan ini bisa kalian atur kalau sudah colokin headset. Kemudian untuk notifikasi dan control centernya, ini status barnya tampilannya, nah ini agak beda. Ada beberapa tambahan fitur atau menu di bagian sini ya. Kalian bisa atur status bar, terus connection speednya, tambahannya ada di bagian bawah sini. Ada persentase baterainya, itu bisa dipilih persentase only. Dan untuk size-nya pun juga bisa kita pilih. Kemudian di bagian home screen ini pun juga kayaknya nggak berbeda, masih tetap sama aja. Di bagian recent aplikasi juga kosong bawahnya. Yang beda itu ada tampilan atau menu ekstra fitur, kalian bisa atur mulai dari display system di sini. Tapi sebagian besar sih aku biarin standar ya, yang aku ubah cuma di bagian status bar doang.
Di sini ada status bar, tampilannya ini status barnya ada beberapa pilihan ya. Di bawahnya ada menu-menu lainnya untuk nampilin sinyal dan sebagainya. Kemudian di bagian home screen setting ini ada tambahan fitur lagi untuk ngatur icon aplikasi dan sebagainya. Terus bisa atur juga smart mobile network. Ini kalau kalian aktifin ada banyak pilihan menu, tapi karena aku nggak butuh ya aku biarin aja. Terus ada sistem sound, ada musik management. Ini pun kalau kita aktifin juga ada menu lagi. Di bawahnya ada menu-menu kayak gini. Terus untuk power menunya ini bisa kita atur stylenya, ada beberapa di sini. Jadi kalau kita tekan tombol power itu tampilnya seperti ini dan bisa diubah-ubah ini untuk modelnya guys. Untuk security setting ini buat ngetes ya. Ada adjust screen, developer optionnya ada di sini, bisa kalian munculin biar nggak jauh-jauh ke menu sistem. Terus di bagian upload apps tampilan seperti ini. Untuk password dan security ini masih sama aja, dan additional setting pun di sini juga kayaknya masih sama aja. Untuk region bisa kita ganti. Terus untuk bahasanya di sini sudah ada bahasa Indonesia juga, kalian bisa ubah. Di bagian bawah nggak ada fitur buat tambah ekspansi RAM ya. Developer option ada lagi di sini. Udah sih itu aja. Untuk special fiturnya game turbonya masih model lama ya. Di bagian game turbo ini paling bawah nggak ada menu advance, tapi sudah ada fitur buat audio change ya, buat merubah suara itu guys. Di bagian resign aplikasi ini bisa kita tekan ya untuk cleanernya berfungsi normal. Jadi ini berfungsi, kemudian resign aplikasinya kita klik tahan, juga bisa kita kunci aplikasinya biar nggak ke-close. Di bagian pojok kanan atas sisa RAM-nya 1,9, untuk RAM 33 ya dicoba aja, aku nggak tahu masih lega apa enggak, nyaman apa enggak, karena di sini aku pakai RAM 4 GB guys. Kira-kira ya kayak gitu. Kalau untuk keluhannya rasa sih nggak ada ya, mungkin ya tinggal diganti aja kernelnya, itu sudah cukup mengatasi masalah guys. Makasih buat yang sudah klik dan nonton video ini. Like kalau suka, dislike kalau nggak tega, bantu kalau sendiri, dan kita bakal ketemu lagi di next video. See you, bye.